Halo semuanya, kami dari kelas C Bisnis Digital, kelompok 1. Kami menganalisis tentang penawaran dan permintaan daging ayam. Ini anggota kelompok kami. Next. Nah, di sini kami akan membahas tentang latar belakang, penawaran dan permintaan, elastisitas, kurva, faktor-faktor, dan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada analisis penawaran dan permintaan bulanan produk daging ayam rice broiler di tingkat provinsi dan kabupaten. Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Fluktuasi harga dan ketersediaan daging ayam dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk musiman, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar lokal. Dengan menganalisis data per bulan di berbagai tingkat wilayah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konsumsi, pasokan daging ayam, dan serta potensi surplus atau defisitnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peternak, distributor, dan juga kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pasar daging ayam rice broiler di Indonesia. Seberapa penting sih pasar dari produk daging ayam ini? Tanpa adanya pasar, produksi daging ayam ini tuh nggak akan stabil dan akan terhambat dan bahkan bisa jadi tidak berkelanjutan. Nah, jadi pasar itu sangat penting untuk produk daging ayam. Yang pertama, untuk penentuan harga. Interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar akan menentukan harga jual daging ayam tersebut. Yang kedua, sumber pendapatan. Pasar memberikan sumber pendapatan bagi seluruh pihak terlibat dalam rantaian produksi ayam, mulai dari peternak, pedagang, dan juga konsumen. Yang ketiga, penyerapan produksi. Pasar berfungsi sebagai tempat di mana produk ayam broiler dihasilkan oleh peternak dapat diperjualbelikan. Tanpa adanya pasar yang memadai, produk akan menumpuk dan menyebabkan kerugian bagi si peternak. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel data permintaan daging ayam periode bulan Januari sampai Oktober 2020 yang sudah kami bulatkan. Pertama, di bulan Januari jumlah penawaran 290 ton, jumlah permintaan 284 ton dengan harga penawaran 22.000 per kilogram. Di bulan Februari jumlah penawaran 269 ton, jumlah permintaan 284 ton dengan harga penawaran 22.000 per kilogram. Di bulan Maret, jumlah penawaran 255 ton, jumlah permintaan 161 ton dengan harga penawaran 23.000. Di bulan April, jumlah penawaran 287 ton, jumlah permintaan 165 ton dengan harga penawaran 21.000 per kilogram. Di bulan Mei, jumlah penawaran 236 ton, jumlah permintaan 173 ton dengan harga penawaran 21.000 per kilogram. Di bulan Juni, jumlah penawaran 210 ton, jumlah permintaan 161 ton dengan harga penawaran 25 per kilogram. Tabel permintaan bulan Januari sampai bulan Juni yang sudah kami bulatkan. Di bulan Januari jumlah penawaran 290 ton, jumlah permintaan 284 ton dengan harga permintaan 33.000 per kilogram. Di bulan Februari jumlah penawaran 269 ton, jumlah permintaan 284 ton, harga permintaan 33.000 per kilogram. Di bulan Maret, jumlah penawaran 255 ton, jumlah permintaan 161 ton, dengan harga permintaan 32.000 per kilogram. Di bulan April, jumlah penawaran 287 ton, jumlah permintaan
165 ton dengan harga permintaan 29.000 per kilogram. Di bulan Mei, jumlah penawaran 236 ton, jumlah permintaan 173 ton dengan harga permintaan 33 per kilogram, 33.000 per kilogram. Di bulan Juni, jumlah penawaran 210 ton, jumlah permintaan 161 ton dengan harga permintaan 38.000 per kilogram. Elastisitas permintaan. Sebelum menjelaskan tentang elastisitas permintaan, saya ingin menjelaskan fungsi dari elastisitas. Elastisitas adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar reaksi pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. Contohnya di sini pada bulan Februari dan bulan Maret. Untuk menghitung elastisitas, kita harus menentukan harga, kuantitas, dan elastisitas. Saya jabarkan satu-satu mulai dari harga. Untuk harga, kita menghitung selisihnya. Jadi, selisih itu dihitung dari harga terbesar dikurangi harga yang terkecil. Misalnya 33.450.000 dikurangi 32.550.000 sama dengan 900.000. Lalu untuk midpoint, cara menghitung midpoint adalah menjumlahkan kedua harga, habis itu dibagi dua. 33.450.000 ditambah 32.550.000 dibagi dua, sama dengan 33 juta. Habis itu menghitung persentase harga. Untuk menghitung persentase harga, kita membagi selisih, hasil dari selisih dan hasil dari midpoint. Misalnya di sini ada 900.000 dibagi 33 juta, habis itu kita kali 100. Hasilnya 2,72%. Untuk kuantitas sama juga caranya menghitung selisih. Kuantitas yang besar dikurangi sama kuantitas yang kecil. 284,287 dikurangi 161,475 sama dengan 122,812. Habis itu untuk midpoint sama juga dijumlahkan kedua jumlah kuantitasnya, habis itu dibagi dua. 284,287 ditambah 161,475 dibagi dua, hasilnya 222,881. Nah, untuk persentase kuantitas, hasil dari selisih dibagi hasil dari midpoint, yaitu 122,812 dibagi 222,881 dikali 100, habis itu sama dengan 55%. Nah, untuk elastisitasnya ini diambil dari persentase kuantitas dibagi persentase harga. Misalnya di sini persentase kuantitasnya ada 55%. 55% dibagi 2,72%. Nah, kan hasilnya 20 ya. Nah, 20 ini adalah termasuk bilangan yang elastis karena persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas permintaan. Lanjut untuk elastisitas penawaran. Di sini saya ambil contoh bulan Januari dan bulan Februari. Caranya sama seperti tadi, dimulai dari harga. Untuk menghitung selisih harga, kita harga yang besar dikurangi harga yang kecil. Misalnya di sini 22.750.000 dikurangi 22.650.000 sama dengan 100.000. Untuk menghitung midpoint harga juga sama seperti yang tadi. Kedua harga dijumlahkan, habis itu dibagi dua. Misalnya 22.650.000 ditambah 22.750.000.
dibagi 2 sama dengan 22.700.000. Untuk menghitung persentase harga, hasil dari selisih dan hasil dari midpoint dibagi, habis itu dikali 100. Misalnya di sini 100.000 dibagi 22.700.000 sama dengan 0,44%. Untuk kuantitas juga sama, selisih 290,464 dikurangi 269,588 sama dengan 20,876. Lalu untuk midpoint dijumlahkan juga, habis itu dibagi 2, 290,464 ditambah 269,588 per 2 sama dengan 280,26. Untuk persentase harga, hasil dari selisih dibagi hasil dari midpoint. 20,876 per 280,26 dikali 100 sama dengan 7%. Untuk elastisitas, hasil dari persentase kuantitas dibagi hasil dari persentase harga, yaitu 7% dibagi 0,44% sama dengan 16. 16 ini termasuk elastis karena persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas penawaran. Sebelumnya saya minta maaf untuk di sini ada persentase harga di bagian kuantitas, itu salah. Itu harusnya persentase kuantitas, bukan persentase harga. Ada kesalahan dalam pengetikan. Terus untuk selisihnya juga itu saya ketuker. Harusnya yang besar dikurangi yang kecil, tapi ini yang kecil dikurangi yang besar. Lanjut. Nah, dari gambar grafik data permintaan dan penawaran daging ayam tahun 2020, untuk titik keseimbangannya adalah pada bulan Januari. Hal ini dikarenakan nilai data penawaran dan data permintaan tidak terlalu beda jauh dan sedikit selisih, yaitu nilai penawaran 290.000 ton, sedangkan nilai permintaan 284.000 ton. Jadi untuk selisih 6.000 ton. Kenapa ada selisih? Karena realita nilai pasar jarang sekali nilainya sama. Jadi kelompok kami menentukan untuk titik keseimbangannya yaitu dengan nilai yang tidak terlalu beda jauh, yaitu pada bulan Januari. Next. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang pertama, permintaan cenderung meningkat pada saat menjelang hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri ataupun Natal, namun di sisi lain menyebabkan penawaran menurun. Hal tersebut membuat barang menjadi langka dan harga akan naik. Yang kedua, penurunan permintaan terjadi karena pendapatan masyarakat yang menurun drastis akibat pandemi COVID, sehingga banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya dan memilih untuk membeli bahan pokok lain. Yang ketiga, ada penawaran akan meningkat ketika produsen menahan stok karena prediksi kenaikan harga di masa depan. Namun, hal ini akan menyebabkan permintaan menjadi rendah dan harga akan turun. Yang terakhir, ada penawaran akan meningkat saat pemerintah memberikan kebijakan stabilisasi harga, misalnya melalui subsidi ataupun bantuan tertentu. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini, permintaan dan penawaran suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti contohnya hari besar keagamaan, kondisi ekonomi konsumen, dan kebijakan pemerintah. Solusi untuk produsen dalam menyikapi masalah penurunan dan permintaan, produsen perlu menyiapkan stok yang memadai menjelang hari besar, mempertimbangkan daya beli konsumen dengan menyediakan harga yang terjangkau, menggunakan strategi penjualan bertahap jika memprediksikan kenaikan harga, dan meningkatkan produksi saat kebijakan stabilisasi harga diberlakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi kami masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih.